Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan memberikan sebuah penjelasan ya mengenai etika meeting online ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa sepanjang musim pandemi ini ya segala aktivitas dilakukan dari rumah ya, baik itu belajar, baik itu bekerja, semuanya dilakukan dari rumah. Nah, semuanya dilakukan secara online dan orang-orang menggunakan media atau platform-platform meeting online untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, tapi ya, meskipun dilakukan secara online dari rumah, ya, tetap juga harus memperhatikan etika-etika. Seperti halnya saat kita melakukan pekerjaan secara tatap muka dengan rekan-rekan kita maupun dengan atasan-atasan kita. Ya. Jadi berikut adalah etika meeting online. Yang pertama adalah kenakan pakaian yang sopan. Ya. Ingat bahwa cara berpakaian adalah gambaran dari diri kita sendiri. Ya. Pakaian yang sesuai dan pantas akan memberikan kredit poin nilai lebih bagi kita sendiri. Ya. Orang lain, rekan kerja kita, atasan kita akan memberikan nilai lebih kepada kita ya jika kita menggunakan atau mengenakan pakaian yang pantas dan sesuai saat melakukan meeting secara online meskipun itu dari rumah ya. Jadi karena dari rumah biasanya orang bebas ya, orang bebas tidak terikat aturan karena tidak dekat dengan atasan. Nah, namun dengan demikian ya, dengan kita tetap konsisten untuk mengenakan pakaian secara sopan ya, itu adalah salah satu bentuk dari kualitas diri kita sendiri ya. Pakaian yang pantas misalnya adalah sesuai dengan meeting yang diikuti ya, misalnya sebagai karyawan ya, gunakanlah pakaian yang sesuai seperti kemeja ataupun batik dan sebagainya. Misalnya Anda sebagai guru ya, gunakanlah pakaian yang pantas yang sopan ya, maka Anda akan diperhatikan oleh murid-murid Anda. Yang kedua, pilihlah background yang sesuai ya. Bisa menyesuaikan dengan jenis meeting yang diikuti. Ya, umumnya orang-orang melakukan meeting online ya, backgroundnya adalah rak buku, ya, perpustakaan atau gambaran kantor. Kita juga bisa dengan mudah ya mengganti background kita menggunakan fasilitas virtual background pada aplikasi platform meeting yang kita gunakan. Yang ketiga adalah pilihlah tempat yang sesuai ya, tempat yang sesuai ya, tempat yang bebas dari gangguan suara bising dan juga jaringan ya. Bebas dari gangguan di sini adalah biasanya ya anggota keluarga kita ya atau teman-teman kita melakukan aktivitas di sekeliling kita. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengganggu jalannya meeting. Oleh karena itu, pilih tempat yang bebas dari gangguan-gangguan seperti itu. Nah, sebagai contoh adalah beberapa waktu lalu ya, ada dosen saya sedang melakukan konferensi atau presentasi. Nah, dari rumah ya, tiba-tiba di belakangnya entah itu anaknya atau siapa ya berbelanja dan tertangkap di video pada saat itu juga. Nah, untuk itu pemilihan tempat yang sesuai akan menghindari dari hal-hal tersebut ya. Kemudian di tempat juga menghindari gangguan dari suara bising. Nah, suara bising ini terkadang volumenya jauh lebih kencang dari suara kita sendiri. Jadi saat kita berpendapat ya menghidupkan mic, nah suara bising itu mengganggu karena volumenya sangat kencang sekali. Nah, kemudian pastikan tempat mempunyai penerangan yang memadai. Nah, kalau penerangan memadai, maka tentunya tampilan kita juga akan enak ya, enak dipandang oleh peserta meeting yang lain. Selanjutnya, kelima adalah selalu mute atau mematikan mikrofon saat sedang tidak berbicara. Hal ini untuk menghindari suara-suara yang tidak perlu sehingga mengganggu jalannya meeting.
Nah, bagi orang yang awam ya, terkadang mereka join dengan meeting lupa untuk mute atau mematikan mikrofon. Nah, jika suara-suara itu terkadang mengganggu jalannya meeting. Misalnya orang ingin join suatu meeting, mikrofonnya lupa di mute, di saat yang sama orang tersebut ternyata juga sedang mendengarkan musik atau sedang menonton TV. Nah, suara dari musik dari TV itu juga ikut masuk ke dalamnya, sehingga sangat bising sekali dan juga mengganggu jalannya meeting. Oke, hal-hal ini juga harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya adalah jika melakukan presentasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Nah, umumnya orang-orang melakukan presentasi secara online itu menggunakan PowerPoint, ya, atau menggunakan file multimedia seperti video. Nah, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah persiapkan file pada suatu folder yang mudah dijangkau agar lebih hemat waktu. Nah, kenapa demikian? Ya, terkadang orang akan melakukan presentasi, ya, tetapi dia lupa menyimpannya di folder mana. Nah, sehingga pada saat itu juga ia memerlukan banyak waktu hanya untuk mencari file tersebut. Nah, ini tentunya tidak bagus, ya. Maka dengan kita meletakkan pada suatu folder tersebut, nah, kita dapat dengan mudah menemukannya, ya, sehingga tidak membuang waktu. Biasanya orang-orang akan mengumpulkan file-file pada satu folder dan disimpan di desktop misalnya, nah, maka akan mudah dijangkau. Yang kedua adalah pastikan file yang dipakai tidak bercampur dengan file pribadi. Nah, makanya kenapa harus dikumpulkan dalam folder tertentu, ya. Tujuannya yaitu agar terpisah dengan file-file pribadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah alangkah baiknya jika file yang akan kita pakai itu pertama-tama adalah diuji coba terlebih dahulu untuk menghindari namanya error. Kadang kita nggak tahu loh. Terkadang saat sedang melakukan presentasi atau mau membuka file, tiba-tiba file tidak bisa dibuka, atau aplikasi error, atau aplikasi biasanya not responding. Nah, supaya hal-hal tersebut bisa dihindari, maka penting adalah melakukan uji coba, ya. Karena namanya juga alat, terkadang kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba ada gangguan dan sebagainya. Nah, itu bagi Anda yang akan melakukan presentasi perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah jangan memotong pembicaraan. Nah, saat adu pendapat, ya, saat ada sesi tanya jawab, ya, maka sebaiknya adalah kita jangan terburu-buru. Ya, kita bisa menggunakan fitur raise hand, ya, saat ingin berpendapat atau bertanya. Nah, saat itu juga kita menunggu kesempatan yang diberikan oleh host atau pemandu acara. Nah, dengan demikian kita juga mendukung jalannya meeting secara tertib, ya, hingga peserta yang lain pun dapat mengikuti meeting dengan nyaman juga. Nah, selanjutnya adalah fokus pada topik yang sedang dibahas, ya. Jadi dengan kita fokus, ya, kita bisa mengetahui apa sih inti dari apa yang sedang dibahas ini. Nah, jadi untuk tetap fokus adalah hindari melakukan hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi, hal-hal yang tidak berhubungan dengan meeting yang kita ikuti, ya, misalnya chatting, atau mungkin, ya, biasanya orang-orang karena mikrofon di mute, karena video di off kan, ya, jadi mereka dengan seenak hati misalnya menggunakan HP untuk nonton, misalnya sambil apalah. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat kita pecah konsentrasi sehingga tidak fokus pada topik. Nah, karena tidak fokus,
kita tidak paham semua topik tersebut, otomatis juga akan mengganggu pekerjaan kita, ya. Kemudian hindari makan dan minum, jangankan online, ya. Bahkan yang tatap muka langsung secara normal saja hal ini sangat dihindari karena tidak sesuai dengan norma. Maka saat kita meeting secara online, jika terpaksa, silakan matikan video dan juga suara. Ya. Jika terpaksa, misalnya dicontohkan adalah pada saat bulan puasa, atau saat kita sedang puasa, menjalankan puasa, kita bekerja secara online, nah jadwal meeting berbenturan dengan jadwal puasa, jadwal buka puasa. Di saat itu pula kita harus makan, harus minum. Nah, maka sesuai norma yang baik kita matikan videonya dan juga mute suara, karena nanti akan mengganggu yang lain dan juga memberi kesan yang kurang bagus, ya. Kecuali kalau orang lain tahu kita sedang berpuasa. Nah, lalu bagaimana jika meeting itu bertepatan dengan jam makan siang? Ya, kita pastikan bahwa ada kesepakatan atau persetujuan dari peserta lain untuk makan. Ya, mendapatkan persetujuan juga dari pimpinan. Kalau di saat yang sama, ada juga pimpinan yang bergabung pada meeting yang kita ikuti. Kemudian terakhir adalah disiplin, jangan terlambat bergabung, ya. Dengan kita tidak terlambat, kita tentunya dapat mengikuti topik yang sedang dibahas dari awal sampai akhir, ya, sehingga kita mendapatkan manfaatnya secara utuh, ya. Kita juga tidak memberikan pekerjaan tambahan, ya, karena terkadang kalau orang terlambat maka kinerja host juga bertambah, ya, karena selain memandu acara, selain membuat rangkuman topik yang dibahas, terkadang juga masih harus meng-ACC atau menyetujui orang untuk bergabung. Nah, hal ini tentunya tidak bagus juga. Nah, itu adalah 9 etika meeting online yang sebaiknya dan seharusnya kita jalankan atau dan juga kita perhatikan. Jadi perlu diingat bahwa meskipun kita melakukan pekerjaan dari rumah secara online, ya, yang kesannya ya kalau dari rumah itu bebas karena tidak berhadapan langsung dengan pimpinan, tidak berhadapan langsung dengan atasan, ya kita tetap harus mengedepankan etika-etika itu, ya. Hal ini tentunya sangat baik bagi kita, sangat baik juga bagi orang lain, ya, karena juga akan memberikan nilai positif bagi diri kita. Orang lain juga akan memandang kita secara profesional.